Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Barudak anu ku bunda di Ika Cinta. Alhamdulillah dina danget ieu urang pendak deui dalam waktu ini kita bertemu kembali dalam suasana yang berbeda. Kemarin kita bertemu dalam pelaksanaan MPLS. Nah, sekarang kita bertemu kembali dalam sesi pelajaran bahasa Sunda kelas 10. Anak-anak, tentunya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa semoga dalam pembelajaran ini semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita sama-sama mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sekarang akan belajar mengenai materi undak usuk bahasa Sunda. Apa itu undak usuk bahasa Sunda? Pengertian undak usuk bahasa Sunda yaitu penggunaan kata yang sesuai dengan tingkatannya atau kalimatnya yang sepantasnya diucapkan kepada seseorang sesuai dengan tata kramanya. Tentunya ini penggunaan bahasa tersebut menunjukkan bagaimana sopan santun dalam berbicara kepada orang yang sesuai tingkatannya. Nah, tata krama dalam bahasa Sunda ini dibagi menjadi 5. Biasanya yang lebih umum itu 3. Namun di sini sengaja Bunda berikan 2 lagi. Mengapa? Karena ini sering dipakai secara prakteknya. Tapi dalam teorinya ada 3. Yang tidak ada biasanya bahasa kasar ya dengan bahasa anak kecil. Nah, sekarang bahasa Loma ya, ini adalah bahasa yang biasa dilarapkan kepada orang, ini jalma atau teman yang sudah akrab. Loma itu artinya akrab. Oleh karena itu bahasanya agak sedikit kurang halus ya. Nah, kemudian bahasa kasar yaitu bahasa yang digunakan untuk binatang atau orang yang sedang marah. Ini ya, ambek itu jadi manusia yang lagi ngambek atau marah. Kemudian bahasa hormat, ini bahasa yang dilarapkan atau ini arti dilarapkan itu artinya dipakai ya, dipakai oleh orang yang dianggap pantas untuk dihormati atau dihargai. Di ajenan itu dihargai. Kemudian bahasa kersorangan. Sorangan itu artinya diri sendiri. Bahasa yang biasa dilarapkan kepada diri sendiri. Sedangkan bahasa budak leutik itu artinya anak kecil ya. Jadi kalau ngomong anak kecil itu misalnya kita ngomong sama anak kecil, maka pakai bahasanya bahasa anak kecil juga. Ya, dan tidak pantas orang gede atau orang yang besar, orang dewasa ya memakai bahasa anak kecil. Seperti apa nanti kita bisa lihat ya. Bahasa yang digunakan untuk anak kecil itu biasanya memakai bahasa lemes. Apa itu lemes? Lemes artinya bukan kurang tenaga, tetapi bahasa yang halus. Nah, sekarang
Seperti apa contohnya? Ya, kumaha contoh. Nah, ini artinya bagaimana contohnya. Nah, kita lihat di sini ya, kita bedah dan ingat ya, dipahami ya, dipahami karena nanti kalian akan dapat tugas ya. Nah, ini nomor 1, abdi bade neda. Nah, ini kata yang di garis bawah menunjukkan kata yang artinya sama. Dari mulai nomor 1, 2, 3, dan 5 ya. Nah, ini 1, 2, 3 dan 5. Ini 5 maaf, nyatu ini tidak di garis bawah, lupa ya. Nah, ini yang di garis bawah di poin 5. Nah, 1 atau kata-kata neda, tuang, dahar, nyatu itu mempunyai arti yang sama, yaitu makan. Nah, kita lihat penggunaan makan dalam bahasa Sunda banyak ragamnya. Maka dari itu, nah lihat, abdi bade neda. Nah, kalau kalian membuat kalimat untuk diri sendiri. Jadi kalau kalian mau mengucapkan sesuatu pekerjaan atau sesuatu yang berhubungan diri sendiri, maka pertama yang dilihat adalah subjeknya. Abdi. Abdi bade neda. Jadi saya mau makan. Maka neda harus diucapkan untuk diri sendiri. Nah, kemudian pun bapak nuju tuang. Ini bila kita menceritakan atau memberitahukan pun bapak nuju tuang, ya. Kalau ini diucapkannya oleh diri sendiri. Tapi kalau ini orang lain yang membicarakan orang yang kita hormati, maka pun bapak nuju tuang. Artinya apa? Bapak saya, di bahasa Sunda itu pun itu saya ya. Bapak saya sedang makan. Kalau ibu gimana? Nah, ibu sama ya. Tuang juga pun biang tapinya kalau ibu. Atau bisa juga pakai nama. Pak Budi nuju tuang. Pak Doni nuju tuang. Ya. Budian nuju tuang. Jadi semuanya memakai bahasa yang halus. Ya. Kemudian si Udin keur dahar bala-bala. Nah, ini dahar maka memakai bahasa loma. Mengapa? Karena bahasa ini untuk orang yang kita kenal baik atau akrab. Si Udin keur dahar bala-bala. Dahar kasar ya. Tapi masih ada tenggang lah ya, ada tenggang rasa, artinya tidak terlalu kasar tapi kasar. Jadi kalau untuk kamu ngomong sama orang tua, jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata kasar seperti ini ya. Kenapa? Karena untuk orang yang tingkatannya di bawah kita. Siapa? Misalnya dari orang tua ke anak sendiri, atau dari orang tua ke anak ya, dari majikan ke pembantu, maka itu memakai bahasa yang boleh disebut dengan bahasa loma ya. Kemudian ini bahasa yang kasar sekali yang biasa diucapkan oleh para preman. Arisya teh daek cicing jadi jelema teh anjing ya, ya. Nah, ini tidak pantas untuk diucapkan, maka disebut bahasa binatang. Kasar sekali. Hayam keur nyatu huut. Oh, maaf, ini adalah bahasa yang kasar ya. Ini bahasa kasar sama, jadi mengucapkan kata-kata binatang ini tidak boleh. Kemudian hayam keur nyatu huut. Nah, ini bahasa binatang. Nyatu, ngalebok, lolodok, ya. Ini makan artinya. Jadi bahasa makan ini banyak sekali pemakaian katanya dalam bahasa Sunda, ya. Kemudian pengertian dalam kalimat, pengertian dina kalimat. Abdi bade neda. Untuk pribadi atau diri sendiri disebut bahasa biasa atau untuk diri sendiri. Kemudian pun bapak nuju tuang. Nah, pun bapak tadi sudah dijelaskan ya.
orang yang kita hormati, disebut bahasa hormat ya. Kemudian lanjut, si Udin kerjahar bala-bala. Nah, kenapa di sini bahasa akrab? Karena orang yang tingkatannya di bawah kita. Kemudian Arisya tedek cicing. Nah, ini bahasa yang sangat nggak enak ngomongnya juga ya, tapi sering sekali diucapkan oleh anak-anak muda yang kadang seperti guyonan, padahal itu terasa sekali kasarnya ya. Kemudian sama nih kayak nih ada teman-temannya ada monyet ya, ada segala macam lah, babi lah segala macamnya. Ini nggak boleh, ini bahasa preman. Kemudian hayam kernyatu huut, nah itu tadi disebut di bahasa binatang, maka tidak pantas kalau misalnya si Udin kernyatu, enggak pantas ya, maka tidak boleh diucapkan. Selanjutnya, contoh kecap-kecap lain yang sesuai larapnya. Contoh kecap-kecap lain yang sesuai larapnya ya. Artinya ini larap itu penggunaan. Kecap apa? Kecap adalah kata ya. Contoh kata-kata lain sesuai penggunaannya. Ya, jadi di mana ini dipakai? Bahasa kasar, ini semuanya. Ini ingat ya, perhatikan kata-kata ini, nanti kalian harus buat dalam kalimatnya dengan sesuai dengan tingkatannya. Ini lihat, molor. Molor itu untuk bahasa yang tadi disebut bahasa binatang atau bahasa yang nggak pantas sekali diucapkan ya. Andai pun ada yang mengucapkan kata-kata ini, ada, tapi ini biasanya bahasa pasar nih yang seperti ini. Nah, molor ya, Arisya pegawaian molor wae, nah itu kasar ya. Kemudian sare, sare itu artinya tidur, tapi untuk akrab, teman akrab ya. Cing atuh ulah sare wae gitu ya, atau maneh teh keur sare. Terus mondok, mondok artinya tidur tapi untuk diri sendiri. Misalnya abdi nuju mondok ya. Kulem, kulem itu untuk orang tua ya. Pun bapak teh nuju kulem, terus Pak Adi parantos kulem itu ya. Pak Adi sudah tidur. Terus di sini bobok. Nah, ini untuk anak kecil, bahasa lemes untuk anak kecil, bobok. Neng Aisyah bade bobok, ya gitu ya. Nah, ini biasanya bahasa yang untuk diucapkan kepada anak kecil. Kemudian mantog tadi ya, untuk bahasa binatang atau bahasa yang diucapkan kasar sekali lah. Sekali lagi lah, ini biasanya dipakainya di preman-preman pasar nih ya. Mantog kan itu sia, pergi sono lo gitu ya. Itu kan enggak sopan sekali ya. Kemudian ini indit. Indit artinya ini semua artinya sama ya. Di sini artinya sama semua tuh. Dari sini sampai ke sini ini artinya. Ya. Kemudian nah penggunaannya ini bahasa kasar untuk diri sendiri. Nanti tinggal ditambahkan subjeknya saja. Ini mantog tadi artinya pergi ya. Indit berarti abdi indit untuk bahasa Loma ini bahasa akrab ya. Maneh indit ka pasar, berarti kamu berangkat ke pasar ya. Ini biasanya yang antar temen ya, antar teman atau orang yang sudah kenal akrab sekali lah ya. Jadi jangan Bu Guru indit kan itu, nah nggak boleh ya. Bu Guru indit ka pasar nggak boleh ya. Kalau Bu Guru indit maka atau Bu Guru pergi ke pasar, maka yang dipakai yang mana? Yang angkat ya. Bu Guru angkat ke pasar. Kalau abdi mana? Ini abdi mios ka sakola ya. Itu maka pengertiannya angkat yaitu pergi. Kemudian nyatu, ngelebok, lolodok, ngejo. Ini kasar sekali. Ini sekali lagi bahasa preman. Yang ngelebok wae pegawaian teh. Kak ini makan mulu kerjaannya ya. Nah itu terasa sekali premannya, gaya pasarnya ya. Selanjutnya dahar. Dahar juga tadi bahasa akrab. Atau geradahar maneh teh ya. Coba kamu makan apa? Jangan diam aja misalnya. Atau si Inah keur dahar ya. Berarti si Inah lagi makan ya.
Kemudian untuk diri sendiri, abdi bade nedak tapi teu aya lauk. Abdi saya mau makan tapi nggak ada lauknya. Nah gitu ya. Nah nanti kamu buat kalimatnya nggak harus kata abdi bade nedak, abdi bade mios, abdi bade monok, nggak usah. Maksudnya harus yang tingkatannya kalimat kamu ya yang sudah tingkat mahir. Jangan kayak anak SD ya. Kemudian tuang. Tuang itu sama tadi makan. Berarti bu guru nuju tuang. Nah yang kecil, Neng Aisyah nuju emam atau Neng Aisyah bade emam. Nah Neng Aisyah mau makan. Nenjo itu tadi. Nenjo itu artinya melihat ya. Nah berarti di sini si Ubed nenjo naonnya, si Ubed ngelihat apa ya gitu ya. Nah Arisya nenjo naon gitu, itu yang akrab. Kemudian nih yang ningali, bahasa untuk diri sendiri, berarti abdi ningali film anu rame, berarti saya melihat film yang rame. Ningal ya. Ningal berarti untuk orang lain tadi. Bu guru ningal seratan abdi. Bu guru melihat tulisan saya ya. Ningal anak kecil juga ningal boleh, karena anak kecil itu dipakainya pokoknya yang halus-halus ya. Dipakainya yang halus-halus. Nah itu Neng Aisyah ningal naon gitu, melihat. Yang ngomongnya juga halus banget ke anak kecil ya. Kemudian gering. Nah ini gering. Duh euy aing euy boga tetangga teh gering. Wah, punya tetangga sakit gitu. Nah, terus sia teh Udin gering. Nah, itu ya untuk kata gering. Jadi bisa kasar, bisa akrab. Kemudian bahasa lemes untuk diri sendiri. Pun abdi teh nuju udur. Ya, saya lagi sakit ya. Kemudian bu guru nuju teu damang. Pak Yudi teh teu damang, begitu ya. Pun bapak teu damang. Jadi artinya apa? Bahasa yang halus untuk orang yang kita hormati. Nah, sekali lagi kalian nanti membuat kalimatnya jangan sepotong atau cuma 2-3 kata ya. Jadi ditambahkan dengan kata-kata lain yang supaya bisa lengkap ya. Kemudian riut. Riut itu anak kecil tadi. Neng Siti teh riut ya, atau budak abdi teh nuju riut gitu. Jadi itu mengucapkannya harus yang halus. Jadi riut itu sakit untuk anak kecil ya. Nah sekali lagi ini semua kalian buat ya contoh-contoh yang ada menjadi kalimat yang sesuai ya. Nah kembali lagi kalian harus membuat kalimat yang sesuai dengan tingkatannya itu. Ini gogobrok, imah, rorompok, bumi. Nah ini kembali lagi gogobrok adalah rumah yang kasar. Nih gogobrok, poho, gablek, ini semuanya kasar. Imah, datang, poho, boga, ini kasar ya. Ini artinya ya. Kemudian rorompok ini untuk diri sendiri. Abdi kagungan rorompok. Abdi gaduh, salah. Abdi gaduh rorompok nih. Gaduh artinya punya. Berarti kalau dijadikan satu, abdi gaduh rorompok di Kebon Duren. Berarti saya punya rumah di Kebon Duren. Nah kebalikannya kalau bapak atau orang yang kita hormat. Budian kagungan bumi di Depok 2 gitu. Artinya Budian punya rumah di Depok 2 gitu ya. Kemudian ini datang. Mana teh datang? Di mana? Kamu datang dari mana? Gitu ya. Nah, abdi dongkap di sekolah. Saya datang dari sekolah. Kemudian sumping. Pun biang sumping di Bandung. Gitu ya.
Kemudian dongkap untuk anak kecil. Poho. Poho itu lupa, lali untuk orang yang kita hormat. Hilap untuk diri sendiri. Boga untuk Aisyah. Tegableg kaera. Nah itu tuh gablek ya. Aisyah tegableg kaera. Nah, itu tegableg kaera artinya tidak punya malu ya. Kemudian mana boga kaera tuh, kamu punya malu nggak gitu? Atau mana boga pulpen tuh? Nah, jadi itu yang maneh itu artinya kamu ya. Boga punya. Nah, kamu punya pulpen nggak gitu ya? Kemudian abdi gaduh pulpen, saya punya pulpen. Budian kagungan mobil anu sae, Budian punya mobil yang bagus gitu ya. Kemudian untuk anak kecil, Neng Aisyah gaduh acuk sae. Neng Aisyah punya baju yang bagus ya. Nah, demikian semua contoh-contoh serta kata-kata sesuai dengan undak usuk atau tingkatannya. Ya. Sekarang tugas kalian adalah buat, nanti silahkan dicatat ya. Buat kalimat sesuai dengan larapnya. Jadi yang ada di sini ya, ini nih satu ya. Jadi yang ada di sini, kamu boleh pilih yang mana aja. Kamu mau ambil yang mana saja, tapi dibuat dalam kalimatnya sebanyak 20 kata. Ya, silakan kamu pilih kalimat yang dari sini, tapi harus ada ini ya. Artinya ini satu, ada berapa ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 ya. Maka kamu ambil 4. Ini 4, ini 4, ini 4, ini 4, ini 4. Berarti semuanya 20. Tapi kamu bebas. Bebas memilih yang mana yang kamu mau buat. Misalnya saya mau ngambil kata molor. Berarti 1. Saya apa namanya nih molor? Mana molor? Kalau mengambil molor berarti molornya menggunakan I1. Bila molor maka kesananya harus sare. Jadi untuk molor, mama sare, mondok, kulem, bobo. Ini semuanya satu paket jadi 5. Ya. Kemudian mau ngambil nenjo atau ini nih nyatu gitu ya. Nah, ini nyatu atau mengalebok, ambil salah satu, jangan semuanya dipakai. Kemudian ini semuanya 5 begitu. Berarti ambil 4. Ini jadi 1, sekali lagi 1, terserah dari nih ya, dari yang ada ini, dari contoh-contoh yang ada ini, kamu ambil 1, kamu ambil 4 ya dari sininya. Nah, 1 ini 4, maka kesananya harus sama pemakaian. Jadi kalau mengambil kata gogobrok, maka imah juga harus rorompok, bumi sama bumi gitu ya. Jadi semuanya ada berapa? Ada 20 kalimat. Itu sekali lagi pemakaiannya harus sesuai ya. Nah, bila nanti kamu kurang paham atau apa, bisa ditanyakan kembali melalui admin masing-masing untuk bisa Bunda jelaskan lagi. Namun kembali lagi, semoga apa yang sudah dijelaskan bisa dipahami oleh kalian ya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Hatur nuhun pisan karena sadaya perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya Allah,